Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, insya Allah akan menyampaikan sedikit pidato yang berjudul Qanaat adalah cerminan orang yang kaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam syairnya mengatakan, sesungguhnya qanaat adalah pembendaharaan yang tidak akan pernah hilang. Maka carilah, tentu kamu akan memperoleh petunjuk dalam kehidupan yang fana ini. Dan hiduplah dengan qanaat tanpa rakus dan tamak. Maka kamu akan hidup terpuji, tinggi derajat dan martabat. Syair ini memberikan inspirasi bagi kita di tengah-tengah fitnah gaya hidup materialisme dan sekaligus menjadi sebuah jawaban bahwa qanaat adalah jalan terbaik dalam menyikapi harta yang dititipkan kepada kita sebagai bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, tidaklah berlebihan apabila kita berasumsi pribadi qanaat adalah cerminan orang yang kaya. Karena hal ini senada dengan yang dikatakan oleh kitab Zabur yang mengatakan, orang yang qanaat adalah orang yang kaya walaupun ia lapar. Sedangkan dalam kitab Taurat diterangkan, anak cucu Adam yang bersifat qanaat, ia akan menjadi orang yang kaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengupas lebih lanjut tentang dituntutnya kita untuk berjiwa qanaat, setidaknya ada 3 landasan dalam hal tersebut. Yang pertama, terdapat dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin kana syaitanu rabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mubazirkan hartanya itu adalah saudara setan, dan setan itu amat ingkar akan Tuhannya. Dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 20 tersebut bahwasanya pribadi yang qanaat adalah orang-orang yang tidak menghambur-hamburkan hartanya, melainkan menempatkan harta pada tempatnya. Ketika dia kaya, tidaklah takabur dengan kekayaannya. Ketika dia miskin, tidaklah kufur dengan kemiskinannya. Karena hakikatnya qanaat adalah ar-ridho biyasiri minal a'dha'i, rela terhadap pemberian yang sedikit. Landasan yang kedua terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Az-zaman qana'a wa dalla man qama'a. Sangatlah mulia orang yang merasa cukup terhadap pemberian yang sedikit, dan sangatlah hina orang yang sangat mengharapkan pemberian dari orang lain. Esensinya, barometer kemuliaan seseorang dilihat dari sebesar mana syukurnya, di antaranya dengan hidup qanaat. Demikian pula kehinaan labelnya bagi orang yang tamak dan rakus terhadap harta orang lain. Landasan yang ketiga, sahabat Sayyidina Ali pernah mengatakan, bahagialah orang yang selalu mengingat hari akhir, beramal untuk perhitungan akhirat, sementara ia ridho sepenuhnya atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan beliau pula berkata, qanaat adalah kekayaan yang tidak akan ada habisnya. Dari 3 landasan tersebut, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengamalkan berjiwa qanaat demi mencetak pribadi yang syahsi yang thayyibah. Bisa ditarik kesimpulannya, agar kita berjiwa qanaat, yang pertama, kita harus selalu bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus melihat orang yang di bawah kita dalam segi ekonominya. Yang ketiga, kita harus melihat orang yang di bawah kita dalam segi ekonominya. Yang ketiga, kita tidak boleh melihat orang di atas kita dalam segi ekonominya. Yang keempat, kita harus rajin